Selamat pagi dan salam rahayu buat seluruh pecinta budaya di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Situs Kumitir selalu menjadi perhatian kita bersama. Setelah pelaksanaan pra-eskavasi yang dilakukan di bulan Juli tahun 2020, maka di tahun ini, tepatnya di bulan Agustus ini, pelaksanaan eskavasi besar-besaran untuk situs Kumitir akan dilaksanakan dan sedang dilaksanakan. Situs Kumitir adalah situs peninggalan jejak dari zaman Singosari. Situs ini diperkirakan dibangun oleh Raja Kertanegara di tahun 1280 Masehi sebagai penghormatan kepada Mahesa Cempaka dan Raja Wisnuwardana. Maka dibuatkanlah pedarman yang terletak di desa Kumeper. Kumeper di zaman sekarang berubah nama menjadi Kumitir. Dan inilah situs Kumitir, situs pedarman Mahesa Cempaka dan Raja Wisnuwardana. Para arkeolog kita di bulan Agustus ini melaksanakan eskavasi besar-besaran dengan tujuan bisa menunjukkan kepada kita semua, kepada pecinta budaya seluruh Nusantara, dinding talud yang ada mereka upayakan agar bisa nampak secara keseluruhan. Eskavasi ini memakan biaya kurang lebih 500 juta lebih. Dan target mereka, semua dinding talud dapat diperlihatkan wujud aslinya seperti apa. Inilah dia eskavasi besar-besaran pedarman Mahesa Cempaka Raja Wisnuwardana yang telah dimulai dari tanggal 4 Agustus tahun 2020 dengan mengumpulkan semua warga dan desa yang terkait agar pelaksanaan eskavasi dapat berjalan dengan baik. Dan di tanggal 6 eskavasi telah dilakukan. Dan inilah yang terlihat sekarang adalah sisi barat dari talud. Di hari ketiga pelaksanaan eskavasi, sisi barat talud telah terlihat, walaupun kedalamannya masih terlihat kisaran antara 30 cm sampai setengah meter, tapi jelas sangat terlihat. Sementara di belakang dari makam Dusun Bendo juga dilaksanakan eskavasi untuk mencari titik dan pondasi di mana diperkirakan Candi Pedarman itu berada. Dan ini adalah lokasi di mana posisinya berada di belakang dari makam warga Dusun Bendo. Dan di sini ada 2 titik eskavasi. Titik yang di sebelah selatan, ujung selatan dari makam, dan ujung barat dari makam yang bersisian dengan dinding batu bata, struktur batu bata yang dulu pernah kita perlihatkan. Tim BPCB melaksanakan 5 titik eskavasi. 2 ada di bagian candi untuk mencari pondasi dari candi. 2 ada di sisi talud barat dan 1 titik ada di sisi yang lainnya.
Sementara kalau kita perhatikan dengan detail, ini adalah sisi yang di atas yang diperkirakan sebagai tempat candi. Di sini dibuatkan petak-petak yang berjumlah 9. Sementara di sudut sebelah lainnya, di kotak yang 9 ini belum ditemukan struktur batu bata. Namun di kotak yang 6 itu terlihat diketemukan seperti undakan untuk menaiki satu tempat. Tapi itu pun karena kita belum bisa berkonfirmasi langsung dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten, karena beliau-beliaunya memang saat sekarang beliaunya semua fokus dan sibuk, sehingga untuk memberikan konfirmasi ataupun penjelasan kepada siapapun yang bertanya itu belum ada waktu. Mungkin di saat nanti pihak-pihak berkompeten akan memberikan ulasan perkembangan dari ekskavasi yang sedang mereka laksanakan. Kita melihat kalau kemarin lokasi ini rimbun, penuh dengan pohon singkong. Sekarang semua sudah rapi bersih, dan memang titik inilah diperkirakan di mana lokasi dari candi itu berada. Karena di sini ditemukannya pipi tangga candi, di sini juga ditemukannya batu andesit penyusun dari struktur candi. Kembali kita ke sisi barat dari Talut. Sisi barat ini paling dekat dengan jalan, dan ini akan menjadi perhatian dari banyak pihak oleh masyarakat karena ini sangat dekat dengan jalan menuju Desa Bendo. Kita melihat para pekerja yang terdiri dari masyarakat yang dipimpin oleh tim BPCB. Kita juga melihat antusias dari para media yang ingin meliput, ingin tahu perkembangan setiap saat dari ekskavasi yang dilaksanakan di situs Kumitir ini. Karena bagaimanapun situs Kumitir ini adalah penemuan terbesar dengan jangkauan areal yang paling besar, dan seperti yang pernah diucapkan sebelumnya oleh Bapak Wicaksono bahwa luasan dari situs Kumitir lebih luas dari kolam Segaran. Jika kita membayangkan kolam Segaran seberapa luasnya, ini lebih luas dari kolam Segaran. Dan pada hari ini, di hari ketiga pelaksanaan ekskavasi, sudah nampak wujud dari Talut sisi barat. Sudah tergali kurang lebih 30 cm sampai setengah meter. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang ditemukan di tahun 2019, yaitu sisi Talut bagian timur, artinya kemungkinan kedalaman dari batu bata kurang lebih kisaran antara 1,2 sampai 1,5 meter. Dan kita berharap pekerjaan ekskavasi ini berjalan lancar, dan kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim BPCB agar bisa mengungkap semua jejak-jejak para leluhur kita, sehingga kita bisa tahu bagaimana hebatnya para leluhur kita. Dan kita tunggu perkembangan ekskavasi yang dilakukan oleh tim BPCB Jatim. Dari Kumitir, Durgama Nusantara mengucapkan Rahayu.